أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Sidang Jumat yang saya hormati, khususnya anak-anak yang menjadi jamaah Jumat pada siang hari ini, para santri pesantren Matahari. Pada hari ini kita akan berbicara dengan judul berbohong atau lais atau al-kadzab merusak otak. Berbohong merusak kamu punya otak. Saya minta setiap orang membaca satu saja, jangan berikut. Nanti kita baca untuk tidak. Sudikah kamu kalau otakmu rusak karena suka berbohong? Sudikah kamu kalau otakmu rusak karena suka berbohong? Pertanyaannya banyak sekali, berat. Jawabannya perhatikan baik-baik nasihat di dalam video berikut ini. Perhatikan baik-baik. Pada tahun 1883, penulis buku anak dari Italia, Carlo Collodi, mempublikasikan novelnya yang berjudul The Adventures of Pinocchio. Novel ini bercerita tentang seorang pemahat bernama Geppetto dan boneka kayu buatannya, yaitu Pinocchio. Di novel tersebut, seorang peri akhirnya mengubah Pinocchio menjadi anak laki-laki. Pinocchio berjanji untuk menjadi anak yang baik, namun sayangnya dia sering terperangkap di antara teman-teman dan lingkungan yang salah. Alhasil, dia sering berbuat yang tidak, dan salah satu yang paling sering dilakukan adalah berbohong. Uniknya, setiap kali Pinocchio berbohong, hidungnya akan bertambah panjang. Jadi, tiap dia berbohong, langsung ketahuan sama teman-temannya. Nah, pernah nggak berandai-andai kalau misalnya hidung kita ini memanjang kalau kita berbohong, apakah kita masih akan berani berbohong? Tahun ini, 133 tahun setelah cerita Pinocchio itu pertama kali dipublikasikan, ilmuwan dari University College London menemukan bahwa ternyata berbohong itu benar-benar ngaruh sama tubuh kita. Lewat serangkaian percobaan, peneliti tersebut menemukan bahwa berbohong dapat mengubah cara kerja otak kita yang berkaitan seputar baik buruk, moral, atau norma yang berlaku di masyarakat. Bagaimana itu bisa terjadi? Dalam percobaannya, para peneliti merekrut 80 orang dewasa untuk melakukan tugas sederhana. Mereka diberikan sebuah foto kaleng berisi uang koin dan diminta untuk memperkirakan jumlah uang yang ada di dalam kaleng tersebut dalam 3 detik. Kemudian mereka diminta untuk memberikan saran kepada orang lain yang diberikan tugas yang sama, tapi gambarnya lebih kecil dan waktunya lebih singkat, 1 detik. Jadi lebih sulit buat menebak secara akurat. Nah, ada beberapa syarat unik yang hanya diketahui oleh peserta pada saat percobaan berlangsung. Dalam percobaan pertama, partisipan diberitahu bahwa mereka akan menerima hadiah lebih besar jika pasangan mereka menebak terlalu tinggi, sedangkan pasangan mereka diberi hadiah jika tebakan mereka kurang. Sebaliknya terjadi pada percobaan kedua, pasangan mereka yang akan mendapatkan hadiah lebih besar jika tebakannya terlalu tinggi. Sedangkan pada percobaan ketiga, dua-duanya akan diberikan hadiah lebih besar jika tebakannya terlalu tinggi.
Skenario pertama dan ketiga memberikan sebuah insentif bagi partisipan untuk berbohong. Berikan saja saran yang sangat besar dan hadiah yang mereka terima akan besar. Dan ternyata itulah yang terjadi pada saat percobaan itu berlangsung. Para peneliti menemukan bahwa partisipan lebih sering berbohong jika kebohongan tersebut akan menguntungkan bagi mereka. Dan kebohongan ini terjadi lebih sering jika menguntungkan bagi mereka dan pasangan mereka. Kebohongan seperti ini sering disebut sebagai white lies, dan mungkin tanpa kita sadari kita juga sering melakukannya. Sayangnya, kebohongan yang dilakukan dengan niatan yang baik sekalipun tetap memiliki pengaruh negatif terhadap otak kita. Di dalam percobaan tadi, mesin MRI digunakan untuk merekam kegiatan otak partisipan pada saat mereka berbohong. Mereka merekam kegiatan di salah satu bagian otak yang bernama amigdala, yang diketahui bereaksi dan memproses emosi. Pada saat partisipan berbohong untuk pertama kalinya, jumlah sinyal-sinyal otak yang bereaksi terhadap kebohongan tersebut cukup banyak. Namun, semakin sering mereka berbohong, semakin kecil pula reaksi yang muncul di otak mereka. Artinya apa? Otak kita beradaptasi terhadap kebohongan dan kejahatan yang kita lakukan. Pada saat pertama kali kamu ingin nyontek di ujian sekolah, kamu akan merasa sangat takut dan tegang. Terus setelah berhasil menyontek, pasti ada perasaan bersalah. Tapi pada saat kamu akan melakukannya lagi, otak kamu telah beradaptasi. Reaksi di amigdala dan sekitarnya telah berkurang. Serta rasa tegang dan rasa bersalah yang kamu rasakan tidak akan sebesar pada saat pertama kali melakukannya. Semakin sering kamu melakukannya, semakin biasa-biasa saja rasanya. Berubahnya cara kerja amigdala mungkin tidak se-ekstrim dan memalukan seperti memanjangnya hidung di mulut. Tapi efeknya jauh lebih mengerikan pada masa depan masyarakat. Jika kita terbiasa dengan berbohong, apalagi sejak kita kecil, otak kita yang awalnya sangat peka terhadap kebohongan atau kejahatan akan biasa-biasa saja jika kita melakukan kecurangan. Orang-orang yang awalnya hanya mencontek di ujian sekolah perlahan bisa tumbuh menjadi koruptor-koruptor masa depan. Karena ternyata otak mereka telah terbentuk oleh kebohongan-kebohongan kecil sepanjang hidup mereka. Nah, yuk bareng-bareng kita biasakan untuk berkata dan berperilaku jujur, baik dengan orang di sekitar kita maupun dengan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kita pada kebaikan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Nah, pernah nggak sih kamu melakukan white lies terhadap orang-orang di sekitar kamu? Dan apa kebohongan terbesar yang pernah kamu lakukan sepanjang hidup kamu? Kamu bisa share di komen. Jangan lupa dukung terus kita, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam selamat. Tanda-tanda orang yang tidak munafik. Tanda-tanda orang yang tidak munafik, yang jika berjanji tidak ingkar, jika diberi amanah tidak khianat, jika omong tidak bohong. Berdikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Dari kecil suka bohong, setelah dewasa jadi penjahat. Biasakanlah berkata jujur agar kelak hidupmu mujur. Kebiasaan sulit diubah, kebiasaan sulit diubah, termasuk kebiasaan berbohong. Kebiasaan berbohong mungkin dibawa sampai mati atau dibawa ke penjara atau ditembak sebagai penjahat yang awalnya karena suka berbohong. Peribahasa kita mengatakan ala bisa biasa. Biar kau katakan bisa saya ubah, tapi kalau kebiasaan susah kamu ubah. Kebiasaan berbohong susah kau ubah untuk tidak berbohong kalau sudah menjadi kebiasaan. Barakallahu fikum. Mabruk, alfa mabruk. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita sama-sama berdoa. Amin ya Allah.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami kuat untuk berkata jujur. Jadikanlah lidah kami terbiasa dengan berbicara jujur. Jadikanlah kami manusia yang jujur.